Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita pada materi bentuk aljabar. Kali ini yang akan kita pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Simak video penjelasannya berikut. Cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya mengenai suku sejenis. Ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Nah, ini ya, syarat wajibnya adalah sukunya wajib sejenis. Kalau sukunya tidak sejenis, maka kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan hasil penjumlahan 5AB dikurang 9B dan 15B ditambah 6AB. Oke, perhatikan. Nah, di sini Ibu beri tanda kurung dulu ya. 5AB dikurang 9B ditambah 15B ditambah 6B. Karena dia penjumlahan, maka di sini menggunakan tanda tambah. Nah, selanjutnya tanda kurungnya Ibu jabarkan. Ibu buka tanda kurungnya seperti ini. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. Suku sejenis itu berarti variabelnya sama. Yang mana? 5AB. Nah, kita cari variabelnya yang sama. Yang sama-sama AB. Nih, kita kumpulkan ya. 5AB ditambah 6AB. Kemudian negatif 9B ya. Ingat tanda negatif ini, tanda kurang ini miliknya 9B. Maka di sini jangan kita tinggalkan, harus kita tulis kembali negatif 9B. Sukunya yang sejenis dengan yang mana nih ya? 15B. Tandanya tambah. Kenapa? Karena di depan 15B itu adalah tandanya tambah. Nah, kalau sukunya sudah sejenis, sudah kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis, tinggal kita menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, 5AB ditambah 6AB. Berarti yang kita jumlahkan 5 ditambah 6, hasilnya 11. 11 apa variabelnya? Variabelnya tetap AB, ya. Kemudian negatif 9B ditambah 15B. Berarti berapa hasilnya? Yang kecil negatif B ditambah 15. Berarti yang besar kita kurang yang kecil ya. 15 dikurang 9 hasilnya 6. Tandanya di sini kenapa positif? Karena kita tinggal mengikuti angka yang besar, tanda angka yang besar, jadi ditambah ya. Jadi negatif 9B ditambah 15B hasilnya adalah positif 6B. Jadi jawabannya adalah 11AB ditambah 6B. Nah, ini hasil akhirnya. Paham ya? Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan hasil pengurangan 10A ditambah 4 oleh 12A dikurang 5. Nah, kali ini contohnya mengenai pengurangan. Nah, seperti ini ya. Kalau dia pengurangan berarti menggunakan tanda kurang. Nah, di sini Ibu beri dulu tanda kurung ya. Kalau pengurangan di sini kita harap hati-hati ya, karena akan kita kalikan ke dalam. Nah, tanda kurungnya Ibu jabarkan terlebih dahulu.
10A ditambah 4, tetap ya. Kemudian tanda kurang yang di tengah ini harus kita kalikan ke dalam sini ya. Jadi negatif dikali 12A, kita jabarkan hasilnya menjadi negatif 12A. Negatif dikali negatif 5, hasilnya positif 5. Ya, ingat ya, kalau dia pengurangan, maka tanda kurang ini harus kita kalikan ke dalam satu-satu. Nah, maka tanda yang ini berubah, bukan negatif 5 lagi, tapi menjadi tanda positif setelah kita kalikan. Oke, selanjutnya langkahnya yang kedua adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Oke, kita kumpulkan variabel yang sama ya. Berarti 10A ini sejenis dengan negatif 12A ya. Tandanya jangan ditinggal. Yang di depan angka tandanya apa? Nah, diikutkan di sini. Kemudian positif 4 di sini. Kemudian positif 5 di sini. Nah, udah ya. Udah sejenis semua sukunya. Oke, tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. 10A dikurang 12A, hasilnya negatif 2, negatif 2A. 4 ditambah 5, hasilnya positif 9 ya. Jadi hasil pengurangan akhirnya adalah negatif 2A ditambah 9. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, tentukan hasil pengurangan 25XY ditambah 5X ditambah 4 dari 10XY dikurang 7X dikurang 9. Nah, di sini hasil pengurangannya menggunakan kata dari. Kalau yang contoh sebelumnya tadi menggunakan kata oleh. Nah, kalau dia menggunakan kata dari, berarti bentuk aljabar yang 10XY ini berada di depan, dikurang 25XY ini ya. Dia menjadi terbalik seperti ini. Nah, sudah. Sekarang jangan lupa ya, diberi tanda kurung seperti ini. Lalu kita jabarkan. 10XY dikurang 7X dikurang 9. Nah, ingat kalau pengurangan kita kali ke dalam. Negatif dikali 25XY berarti negatif 25XY. Negatif dikali positif 5X, apa? Negatif kali positif hasilnya negatif 5X. Lalu negatif dikali 4, negatif dikali positif 4 hasilnya negatif 4. Nah, kalau sudah kita jabarkan, tinggal kita mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, 10XY sejenis dengan negatif 25XY. Jangan dilupa tandanya. Kemudian negatif 7X ini sejenis dengan negatif 5X. Ini ya. Lalu yang negatif 9 kita tulis kembali. Negatif 4 kita tulis kembali. Sudah pada kumpulannya masing-masing ya dengan sukunya yang sejenis. Tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, 10XY dikurang 25XY hasilnya negatif 15XY. Negatif 7X dikurang 5X hasilnya negatif 12X ya. Negatif 7 dikurang 5 hasilnya negatif 12X. Negatif 9 dikurang 4 hasilnya negatif 13. Oke.
Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga kalian paham. Bagi yang belum paham, boleh diulang kembali videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.